SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai adalah sekolah yang memiliki banyak keunggulan, di antaranya tahfizil Quran, program PDCI, peserta didik cerdas istimewa, bilingual, pendidikan anak berkarakter, dan masih banyak lagi. Dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta pelayanan yang prima, insya Allah putra-putri ayah bunda akan menjadi generasi yang unggul, berakhlakul karimah, berprestasi, dan mampu bersaing di era global. SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, religius, dinamis, berkarakter. Kurikulum SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan serta kebijakan mutu SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, berwawasan lingkungan, serta mampu bersaing di era globalisasi. Kami mengembangkan seluruh potensi secara optimal melalui penerapan kurikulum 2013 edisi revisi di SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Kurikulum SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai disusun berdasarkan kompetensi. Hal ini dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, salah satu unggulannya adalah penyelenggaraan program kelas akselerasi untuk peserta didik cerdas istimewa atau PDCI. Program ini bagi siswa yang memiliki potensi intelektual yang tinggi pada bidang akademik secara umum, dan SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai merupakan salah satu sekolah yang dipercaya untuk menyelenggarakan program kelas PDCI oleh pemerintah di Kota Tangerang Selatan. Pembelajaran di SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai menggunakan pola blended learning. Artinya, pembelajaran offline dan pembelajaran online bisa dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga materi bisa disampaikan dengan baik, mudah dipahami, dan bermakna di peserta didik. Itu semua kita lakukan dengan baik, sehingga SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai menjadi sekolah yang unggul, berkarakter, dan prestisius. Pendidikan karakter merupakan salah satu fokus pendidikan SD Islam Al-Azhar BSD melalui 7 pembiasaan baik dan kecakapan hidup dalam kegiatan life skilling. Siswa diberikan kesempatan dan wadah untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Siswa dibimbing untuk terus update dengan perkembangan di zamannya. Generasi unggul merupakan tujuan, terbukti dengan tercapainya berbagai macam prestasi, baik prestasi tingkat nasional dan juga prestasi tingkat internasional. SD Islam Al-Azhar BSD terbaik, terpercaya, dan amanah. Kegiatan keagamaan di SD Islam Al-Azhar BSD bertujuan membekali anak-anak agar memiliki akhlakul karimah, dapat membaca dan menghafal Al-Quran dengan tartil, dapat melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah dengan baik dan benar, serta membekali anak-anak agar memiliki wawasan dasar keislaman yang kuat, yang meliputi Al-Quran, akidah, ibadah, akhlak, dan sirah Rasulullah, dan bahasa Arab. Dengan demikian, harapan orang tua memiliki anak yang soleh dan solihah di SD Islam Al-Azhar BSD insya Allah dapat terwujud.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Bapak Dr. Randes Uus Martawijaya. Yang terhormat Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Bapak Nur Khairuddin MBA beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala SD Islam Al-Azhar BSD, Ibu Dr. Randa Asyura beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Unit TK, SMP, SMA Al-Azhar BSD dan SD, SMP Al-Azhar BSD Medland beserta Bapak Ibu Guru Pengajar. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini Ustadz Dr. Zaidul Akbar. Yang terhormat moderator Bapak Malikul Islam SSI. Yang terhormat Ketua Majelis Bekoms beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Bekoms Unit TK, SMP, SMA Al-Azhar BSD dan Ketua Bekoms Unit SD dan SMP Al-Azhar BSD Medland beserta jajaran dan seluruh anggota. Yang terhormat Ketua jajaran beserta pengurus Bekom SD Islam Al-Azhar BSD, para koordinator kelas, orang tua murid sekolah Al-Azhar BSD dan seluruh hadirin yang berbahagia, serta seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara kajian tema menghadapi segala macam penyakit ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Dr. Zaidul Akbar yang diselenggarakan oleh Si Rohani Bekoms SD Islam Al-Azhar BSD yang dilaksanakan secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Syura Al-Isra ayat 82 sampai 84 yang akan dibacakan oleh Bapak Hasan Fakih dengan sari tilawah Ibu Desi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
mohon maaf ada kesalahan teknis. Untuk link Zoom-nya silahkan pindah ke link Zoom yang baru yang tertera di chat. Atas ketidaknyamanannya mohon maaf. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sedang bergabung di link Zoom ini, harap pindah ke link Zoom yang tertera di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakillah khair. Jazakallah khair Bapak Pakih. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara kita yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu penyampaian materi kajian oleh narasumber kita pada hari ini, Ustadz Dr. Zaidul Akbar, yang akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak Malikul Islam SSI.
Kepada Bapak Malikul Islam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Ustadzun Al-Fadhil Ustadz Dr. Zaidul Akbar. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas Ustaz? Suara jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Ustaz, ahlan wa sahlan di SD Islam Al-Azhar Seprong Damai. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, apa kabar semua yang hadir di sini di virtual Zoom SD Islam Al-Azhar Seprong Damai? Coba raisen semuanya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian online bersama Ustadz Dr. Zaidul Akbar dengan tema pada hari ini adalah menghadapi segala macam penyakit ala Rasulullah SAW. Ustadz, saya kira kita tidak banyak waktu Pak Ustadz ya untuk siang hari ini. Kita persilahkan pada Ustadz Zaidul Akbar untuk menyampaikan berkenan dengan tema hari ini, yaitu menghadapi segala macam penyakit ala Rasulullah SAW. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillah, berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu ini dan semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah ridhoi, Allah ikhlaskan niat kita semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan amal kebaikan yang bisa kita raih nanti insyaallah balasannya baik di dunia maupun di akhirat nanti insyaallah. Serta tidak lupa kita mengucapkan salawat serta salam terbaik kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, jazakumullah khair atas undangan dari Bapak Ibu BSD Al-Azhar ya, saya ingat BSD mana nih, Serpong BSD Al-Azhar Serpong, SD Islam Al-Azhar BSD Kota Tangerang Selatan Ustaz. Ya maaf. Jadi topik kita atau mungkin apa yang kita bahas pada hari ini sebenarnya sebuah hal yang sangat-sangat luas ya pembahasannya, berkaitan dengan ya kiat-kiat hidup sehat Nabi kita SAW dan tentunya tips-tips sehat sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan petunjuk Nabiullah Muhammad SAW. Baik, pembahasan atau mungkin penjelasan pertama kita tentunya adalah berkaitan dengan konsep sehat dalam Islam itu sendiri. Bahwa kesehatan dalam Islam ya tidaklah dimulai dari fisik ya, tapi Islam menjadikan kesehatan itu dimulainya dari hati kita atau kolbu kita. Maka pembahasan ini menjadi pembahasan yang justru malah krusial ya, atau mungkin substansi yang paling utama di situ. Dan hari ini mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membahasnya dan nanti Bapak Ibu bisa menerapkan lah khususnya di rumah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar juga, hadis tersebut yang kurang lebih bunyi adalah bahwa dalam tubuh kita itu terdapat segumpal daging yang kalau dia baik maka baiklah semua tubuh kita, maka
kalau dia rusaklah juga seluruh tubuh kita tadi. Maka dasar dari kesehatan dalam Islam adalah mulai dari situ. Maka kalimat yang kita bisa ambil dari situ sesungguhnya adalah bahwa penyakit katakanlah hati ya, atau penyakit yang berhubungan dengan emosi itu jauh lebih berbahaya, ya, berkali-kali lipat, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan penyakit yang berhubungan atau kaitannya dengan fisik, ya. Itu poin dasarnya. Artinya secara syariat dalam Islam, ya, penyakit-penyakit tersebut itu diatur, ya, atau mungkin dibahas oleh para ulama, para orang-orang terdahulu yang telah menjelaskan itu dalam buku-buku mereka. Sebagaimana kita tahu bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam buku Zadul Ma'ad atau Ad-Da'a wa Ad-Dawa, bahwa dalam buku tersebut dijelaskan tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hati, ya. Maka penyakit inilah yang kita mungkin tidak akan bisa semua kita bahas, tapi mudah-mudahan kita bisa dapatkan pesannya di situ, bahwa tadi ya, pesan utamanya adalah penyakit emosi atau penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik, ya. Apa saja penyakit-penyakit emosi tersebut? Banyak ya Bapak Ibu sekalian, seperti kebencian, ya, kemudian kemarahan, ya, ketakutan, ya, sedih, dan kalau kita ambil dari doa Nabi kita Muhammad SAW yang kita juga mungkin sering atau membaca doanya, Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jadi situ ada Nabi menjelaskan tentang penyakit malas, ya, penyakit takut, ya, penyakit bakhil, ya. Nah, 3 penyakit ini justru malah adalah kalau boleh dibilang ya biang dari segala macam penyakit-penyakit yang lain, ya. Jadi mulai dari ketakutan, ya, malas, ya, kemudian kesedihan, ya, itu juga adalah penyakit-penyakit yang justru malah lebih penting daripada penyakit fisik. Nah, pertanyaannya, bagaimana Islam mengatur itu semua, ya? Bagaimana Islam mengatur itu semua agar kita bisa mendapatkan raga yang sehat, yang tentunya dimulai dari hati atau kolbu yang sehat tadi. Maka jawabannya adalah bagaimana kita memahami Islam itu sendiri, ya. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang kesedihan, ya, kesedihan atau ketakseriaan atau ya seperti itulah. Maka dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda atau mengatakan pada Bilal radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat, ya, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat, ya. Maka sholat menjadi salah satu wasilah kita atau mungkin cara atau mungkin petunjuk yang Allah berikan kepada kita untuk mengatasi penyakit tadi, ya, penyakit kesedihan tadi. Jadi para ulama-ulama zaman dulu Bapak Ibu sekalian itu memberikan pedomannya kepada kita semua tentang bagaimana sholat itu bisa dijadikan sebagai sarana atau wasilah sebagai mengatasi penyakit, katakanlah sedih tadi salah satunya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW melakukan sholat itu sendiri. Kita tahu bahwa Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana sholatnya aku. Maka yang perlu diperhatikan atau dibahas di sini adalah bagaimana secara fisik Nabi itu sholat, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, secara maknawi dari sholat tadi, bagaimana Nabi SAW mengatur atau mungkin memberikan penjelasan kepada kita semua tentang bagaimana kita merenungkan makna-makna dari sholat atau mungkin bacaan sholat tadi. Karena semua bacaan-bacaan dari sholat tersebut sebenarnya adalah nutrisi atau ya gizi penting bagi jiwa atau hati kita. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, ista'inu bisabri was sholat, bahwa mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka para ulama zaman dulu Bapak sekalian memberikan caranya atau mungkin pedoman kepada kita semua dengan cara salah satu seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad, ya, rahimahullah, yang mana beliau, ya, rahimahullah, dalam satu harinya itu bisa berpuluh-puluh kali bahkan ratusan kali beliau melakukan sholat sunnah, ya. Jadi ini menjadi sebuah
tetap penting untuk kita semua bagaimana penyakit-penyakit hati itu sebenarnya salah satunya bisa kita atasi dengan memperbanyak sholat sunnah ya. Kita tahu bahwa para sahabat-sahabat itu kalau sudah mulai bicara tentang sholat itu Masya Allah ya, ada bisa sampai semalam suntuk mereka sholat, atau ada juga yang mereka sampai berlinangan air mata ya, basah jenggotnya, bahkan basah bajunya dengan air mata yang tumpah ketika mereka sholat tadi, sehingga jiwa mereka kokoh, hati mereka kokoh, dan mereka terhindar dari penyakit-penyakit hati yang buruk ya. Itu salah satunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tips yang paling dasar atau utama ya, yang kalau kita kaitkan tadi dengan penyakit hati kita itu ya, sholat ini menjadi salah satu bagian yang sangat krusial dalam mengatasi penyakit hati. Dan memang kita tahu dalam Islam sendiri salah satu atau amalan yang paling utama adalah sholat. Yang membedakan seorang muslim dengan kafir adalah sholatnya, kata Nabi SAW. Dan bahkan amal yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Ini poin atau mungkin titik utamanya ya. Maka kita mulai sekarang ya, salah satu cara kita untuk memperbaiki hati kita atau mungkin membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang ada adalah dengan cara memperbanyak sholat sunnah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita mulai menghayati bacaan-bacaan sholat. Kita tahu bahwa bacaan sholat itu adalah bacaan-bacaan yang Masya Allah yang menggetarkan jiwa kita sebenarnya. Dan salah satu hadis qudsi yang Nabi SAW jelaskan bahwa ketika seseorang baca Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, seterusnya, itu sebenarnya kita tahu Allah menjawab setiap perkataan kita dalam bacaan Al-Fatihah tadi, dalam bacaan Al-Fatihah tadi. Jadi ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya yang bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan kita. Bagaimana sholat itu kita hayati gerakannya, bagaimana sholat itu kita hayati bacaannya, bagaimana sholat itu menjadi unsur atau mungkin bagian yang sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi orang-orang yang betul-betul mengerjakan sholat ya, mendirikan sholat ya, bukan hanya mengerjakan sholat, sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Dia akan terhindar atau mungkin dia akan menghindari dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu salah satu aplikasi dari sholat itu sendiri ya. Jadi dari jiwanya dengan bacaan-bacaan tadi dia merenungi, dia merasakan kenikmatannya di situ ya. Dan seterusnya adalah dengan sholat tadi yang dikerjakan secara benar dengan penghayatan pada bacaan-bacaan tadi, itu Masya Allah Bapak Ibu sekalian, bersihlah jiwanya ya, hatinya ya dari penyakit-penyakit hati yang meresahkan yang tadi ya, dengan adanya sholat tadi. Jadi maka mulai sekarang mari kita optimalkan ya sholat-sholat kita, kita rasakan kenikmatan dalam sholat kita rasakan kebahagiaan dalam sholat kita jadikan sholat kita tersebut sebagai sarana membersihkan hati atau jiwa kita yang bermasalah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa saja tips yang berkaitan dengan tadi kalau kita ambil dari doa Nabi kita SAW tadi tentang penyakit-penyakit atau hal yang berhubungan dengan hati, dengan kemalasan, yang kesedihan, ketakutan, ya, walau batin daini wa qahri rijal, yang termasuk juga dari penindasan, ya. Tips atau mungkin poin yang kedua yang kita bisa ambil di sini adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran ya sebagai salah satu cara kita untuk menguatkan jiwa atau hati kita, ya. Orang-orang yang dalam kondisi kecemasan ya, atau ketakutan ya, maka sebenarnya atau mungkin penyakit fisik yang lain ya, maka sebenarnya sholat itu Al-Quran itu menjadi obat ya untuk dirinya. Karena penyakit fisik juga sama sebenarnya. Dan Allah memberikan janji itu kepada kita semua ya dalam surat Al-Isra ya, Allah berfirman di situ, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai penyembuh ya, dan tidaklah petunjuk itu diberikan Allah ya, dan tidaklah ada wala yaziduz zalimina illa khasara, dan orang-orang yang merugi, yang tidak percaya tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Maka tips kedua ini Bapak Ibu sekalian, atau mungkin sarana kedua ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an ya, maka tentunya kita memohon minta pada Allah agar diikhlaskan niat kita tersebut untuk membaca Al-Qur'an karena mengharap wajah Allah
ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tambahkan lagi niat-niat yang lain, ya. Kita refreshing niat kita refresh niat tersebut, kita tambahkan dengan yang lain. Contoh, kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan setiap huruf yang kubaca ini menjadi wasilah ketenangan jiwaku. Jadikan huruf yang kubaca ini menjadi wasilah engkau hilangkan kemalasan dalam diriku. Ya Allah, jadikan setiap huruf yang kubaca ini menjadi wasilah engkau hilangkan ketakutan dalam diriku. Ya, itu salah satu contohnya. Atau bahkan kita bisa tambahkan yang lain, Allah jadikan setiap huruf yang kubaca ini menjadi wasilah engkau tambahkan ya kecintaanku padamu dan kepada Rasul dan kepada Al-Quran ini. Ya, jadi tambahkan terus niatnya tadi sehingga nanti Al-Quran itu betul-betul menjadi penyembuh, ya, menjadi syifa, ya, warahmatul lil mu'minin, dan kepada orang-orang yang meyakininya. Dan memang harus diyakini, kata kunci awalnya adalah harus diyakini, sebab tanpa diyakini maka dia tidak akan bisa bermanfaat. Jadi ketika orang mengerjakan sesuatu tanpa keyakinan, ya, tanpa keimanan, katakanlah tanpa dia rasakan secara imannya bahwa itu akan bermanfaat atau mungkin memberikan efek ke tubuhnya, maka hal yang dilakukan tersebut tidak akan banyak faedah atau manfaatnya. Maka kita memohon Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul jadikan sahabat Al-Qur'an. Ya, bagaimana Al-Qur'an itu menjadi teman kita, sahabat kita dalam keadaan kita sendirian, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita malas, dalam keadaan kita ketakutan. Al-Qur'an tersebut kita memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai penghilang, ya, sifat-sifat atau sikap-sikap tadi. Bahkan minta juga kepada Allah agar dengan bacaan Al-Quran tadi, dengan yang kita lakukan itu Allah bersihkan jiwa kita, hati kita dari penyakit-penyakit hati yang buruk, ya, seperti itu. Jadi ini tools yang kedua, ya. Nah, tools yang ketiga atau mungkin tips yang ketiga, bagaimana cara kita agar menjaga hati itu tetap terjaga, Ibu sekalian. Dan tentunya dengan membaca atau mungkin pedoman-pedoman yang sudah dijelaskan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan cara berzikir. Kita tahu bahwa zikir adalah makanannya hati. Zikir adalah makanannya jiwa kita. Zikir adalah makanannya iman kita atau menguatkan iman kita. Maka zikir menjadi salah satu cara kita, Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga diri, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, bahkan fisik kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau dari hal-hal yang bisa merusaknya. Ya. Zikir seperti apa nih? Maksudnya zikir-zikir umum yang kita tahu, ya, seperti membaca Quran itu termasuk bagian dari berzikir itu, ya, atau mungkin baca tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, seterusnya, ya. Itu beberapa jenis zikir, ya, zikir yang bisa kita baca dalam keseharian kita, dan itu dia menjadi obat sebenarnya. Termasuk juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk atau mungkin dalam surat Nuh, ya, bagaimana qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi bagaimana orang-orang yang ingin mendapatkan keturunan itu Allah perintahkan untuk memperbanyak zikir mereka atau mungkin istighfar mereka. Bagaimana kita membaca dalam Al-Qur'an, ya, bagaimana cara agar orang bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Maka di situ Allah jelaskan tentang istighfar, ya, atau zikir, ya, istighfar khususnya yang bisa memperbanyak anak-anak keturunan dan kebun-kebunmu, ya, seperti itu. Jadi Masya Allah, ya, ini menjadi tips kita yang atau mungkin tips yang ketiga lah katakanlah dalam hal ini, ya. Jadi zikir, ya. Jadi mulai kita berpikir bagaimana lisan kita, ya, mulut kita ini, ya, atau mungkin anggota tubuh kita ini banyak melakukan ketaatan-ketaatan, ya, atau zikir yang membuat akhirnya fisik kita itu sehat, ya, kemudian hati kita sehat dan iman kita sehat. Itu poin yang ketiga. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita menjadikan salah satu tools, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang Allah seperti seakan-akan memberi rahasia atau misteri kepada kita semua dengan kalimat yang kita baca biasanya sering di bulan Ramadan, wa antasomu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Jadi seakan-akan Allah ingin merahasiakan misteri dari kaidah atau perintah yang Dia perintahkan, yaitu berpuasa, ya, dengan kalimat kalau kau mengetahuinya, gitu kan. Dan ternyata memang Nabi SAW memberikan contohnya kepada kita semua, ya, bahwa puasa itu
menjadi salah satu cara kita untuk mengurangi katakanlah hal-hal negatif dalam tubuh kita untuk dikeluarkan atau dimasukkan. Ya, jadi bahkan orang-orang yang mengajak kita berdebat, ya, orang-orang mengejek kita atau mengejek seseorang yang sedang berpuasa, maka Nabi memberikan pedomannya, ya, dengan cara katakanlah aku sedang berpuasa, ya, atau ya seperti itu. Jadi Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, itu beberapa kaidah-kaidah penting ya, dan tentunya ini banyak sekali yang bisa kita gali lebih dalam lagi ya. Tadi yang saya jelaskan di awal tentang bagaimana sholat, ya, bagaimana zikir, kemudian bagaimana membaca Quran, dan tentunya puasa itu menjadi benteng-benteng atau katakanlah tameng-tameng kita terhadap berbagai macam masalah-masalah kesehatan, ya, baik yang kesehatan berhubungan dengan fisik ataupun kesehatan yang berhubungan dengan non fisik seperti hati kita. Maka pakailah tools ini sebenarnya, ya, untuk keseharian kita, sehingga nanti kita bisa merasakan ya kebahagiaan, ya, kedamaian, kesejahteraan, sebagaimana tadi yang saya baca di awal tadi, ya, Allah menjelaskan dalam surat Al-Fatihah, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Jadi dialah Allah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi ketenangan itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan usahanya kita, tapi itu sesuatu yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahi kita ketenangan tadi, ya. Jadi itu anugerah dari Allah, ya. Anzala sakinah. Jadi situ menggunakan kata diturunkan gitu kan. Jadi seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa mau kayak apapun usaha kita, ikhtiar kita, ya, atau apapun yang sifatnya fisik, ya, atau mungkin usaha tadi, kalau Allah tidak mau menurunkan ketenangan, maka dia tidak akan tenang. Ya, makanya kita meminta, ya, kepada Allah agar diberikan ketenangan dalam segala urusan kita, dalam pekerjaan kita, dalam ibadah kita, ya, sehingga hati kita itu akan tenang, akan ya merasa terjaga lah, ya. Jadi di situ Allah jelaskan kan bahwa ketenangan itu diberikan Allah dalam hati orang-orang yang beriman. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, ya, dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini menjadi salah satu, ya, hal yang mungkin harusnya kita bisa manfaatkan, ya, jurus-jurus ini untuk menjaga katakanlah kesehatan fisik kita, kesehatan ruhiyah kita, kesehatan imaniyah kita, ya. Termasuk salah satunya adalah kita menggunakan katakanlah prinsip, ya, bersedekah atau sedekah, yang menjadi salah satu cara untuk menyehatkan fisik kita dan menjadi salah satu cara untuk menyehatkan ruhiyah kita, ya, sedekah, ya. Jadi ini tools ini, ya, tanda kutip, ini sebenarnya sangat mudah untuk dipraktekkan. Ya, kita harus sangat-sangat memberikan atau mungkin meyakini Bapak Ibu sekalian bahwa ketika Allah Azza wa Jalla, ya, menurunkan ayat terakhir, ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dina, ya, bahwa Allah telah sempurnakan agama yang mulia ini, ya, agama ini, ya, maka yang perlu kita perhatikan atau mungkin kita ingat bahwa tentunya kesempurnaan agama Allah yang mulia ini juga akan ada hal yang berhubungan dengan kesehatan di situ, ya. Sehingga perangkat inilah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Perangkat-perangkat tanda kutip, ya. Ya, tadi ada beberapa, ya, kayak sholat, ya, sedekah, ya, atau sedekah, kemudian zakat, puasa, ya, itu Masya Allah Bapak sekalian. Jadi mulai sekarang, ya, mari kita aplikasikan ini. Jadi contohnya begini, bagaimana aplikasinya? Dalam tulisan saya yang saya posting kemarin di Instagram juga saya tulis bahwa Nabi SAW ketika beliau, ya, alaihi salatu wassalam, mendapatkan masalah, maka Rasulullah langsung sholat 2 rakaat. Jadi salah satu aplikasi ini, misalkan ada orang ada masalah, ada orang ada sakit, ada orang ada musibah atau apapun, maka jadikan sholat ini sebagai salah satu wasilah kita untuk mencari pertolongan kepada Allah, mencari pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah, ya. Dan bisa kita sampaikan itu dalam doa-doa kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bahkan kita tahu bahwa ketika ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga, ya, maka Nabi menjawab, kalau begitu perbanyaklah sujudmu, ya. Jadi Rasulullah memberikan sarana buat kita semua, ya, untuk bagaimana bersama beliau alaihissalatu wassalam nanti di surga dengan cara apa? Memperbanyak sholat sunnah, ya, seperti itu, atau mungkin sujud lah, ya, seperti itu, ya. Baik, ini poin pertamanya yang berkaitan dengan bagaimana kita mengaplikasikan, ya, pola-pola kesehatan Rasulullah SAW dan dalam rangka memperbaiki masalah penyakit dalam tubuh seseorang, dalam rangka menjaga kesehatannya, dalam rangka menjaga dirinya, hatinya, emosinya, pikirannya, seperti itu. Nah, lalu kita masuk Bapak Ibu sekalian, baik, bismillah, maaf tadi ada gangguan sedikit. Jadi lalu kita masuk ke poin yang berikutnya Bapak sekalian, ya, yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga kesehatan, ya, secara Islami yang dipedomankan oleh Al-Quran ataupun dicontohkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Maka saya hanya akan mengambil beberapa poin saja di sini, ya, dengan cara atau tiga tahapan lah, katakanlah begitu, ya. Nah, tahapan pertama, atau mungkin ini saya ambil konsep atau pemahaman ini dari hadis Nabi SAW, ya, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Nabi pernah berpesan, ya, kepada Abu Hurairah, ya, dalam sebuah hadis yang Abu Hurairah menyebutkan, kekasihku Muhammad SAW menyampaikan, ya, bahwa Nabi memerintahkan atau mungkin memberikan arahan kepada Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, 15, ya, setiap bulannya, kata Nabi SAW. Dan Abu Hurairah tidak meninggalkan puasa tadi, ya, sampai ajalnya atau mungkin sampai akhir hayatnya, ya. Lalu dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW yang menyatakan bahwa berbekam pada tanggal 17, pada tanggal 19, ya, pada tanggal 21 itu akan menghilangkan atau menyembuhkan penyakit biiznillah, ya. Maka ada 2 poin penting di sini, atau mungkin 3 poin penting yang ingin saya garis bawahi, yang Bapak Ibu bisa aplikasikan lah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang pertama berkaitan dengan tadi nasihat puasa Rasulullah SAW. Puasa itu kan berarti kan, ya, menahan, ya, kita menahan diri kita dari hal-hal yang berhubungan dengan makanan, ya, atau mungkin hal-hal lain seperti berhubungan suami istri, ya. Maka pesan di sini adalah mungkin kalau bahasa sederhananya itu adalah stop dulu, ya. Stop dulu makanan-makanan yang bisa memberikan efek tidak baik ke tubuh kita, ya. Stop itu dimaknai dengan cara, ya, tadi berpuasa yang pada akhirnya menyebabkan tubuh kita akan melakukan auto cleansing, ya. Auto cleansing. Jadi auto cleansing itu maksudnya tubuh kita membersihkan dirinya sendiri. Jadi puasa itu kan akan menciptakan suatu kondisi dalam tubuh yang disebut dengan autofagi. Jadi autofagi ini Bapak Ibu sekalian, kalau kondisi di mana sel-sel tubuh kita itu dimakan, ya, oleh sel-sel yang sehat dan baik, sehingga sel-sel yang rusak atau sel-sel yang tidak baik ini akan berkurang dengan sendirinya, dan itu hanya bisa diwujudkan atau mungkin dilakukan dalam kondisi orang itu berpuasa atau melaparkan dirinya, ya. Maka poin pertamanya adalah bersihkan, ya, dengan cara kurangi atau stop makanan-makanan, minuman yang sifatnya merusak tubuh kita. Jadi poin poin pentingnya. Jadi kalau Anda mulai sekarang ingin, ya, mendapatkan tubuh yang lebih sehat, ya, atau mungkin penyakit-penyakit yang ingin diperbaiki atau mungkin disembuhkanlah dengan izin Allah melalui konsep ini, maka ya harus di-stop, harus dihentikan hal-hal yang bisa membuat tubuh kita itu bermasalah, ya. Dengan cara apa, ya? Tadi salah satunya dengan cara berpuasa. Jadi di-stop dulu, ya. Jadi termasuk juga makanan-makanan yang sekiranya
dan kita tahu itu bisa menyebabkan masalah ke tubuh kita, ya itu kita stop. Jadi kita tidak akan bisa mendapatkan kesembuhan ya sepanjang ya masih ada pengganggu-pengganggu yang kita masukkan dalam tubuh kita. Ya, maka hentikan itu dengan cara salah satunya dengan cara berpuasa. Dan memang Allah Azza wa Jalla sendiri memberikan pedomannya kepada kita semua ya dengan ayat yang tadi saya jelaskan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Jadi seakan-akan kalau kau tahu itu puasa itu Masya Allah efeknya luar biasa ya. Ini mungkin salah satu atau mungkin pedoman yang luar biasa yang kita bisa aplikasikan. Nah, kemudian di stop, kemudian dibersihkan dengan berpuasa tadi, dan yang poin yang kedua adalah dikeluarkan ya. Kita tahu bahwa hadis yang Nabi jelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 pada tanggal atau bulan Islam ya, itu mengeluarkan atau menjadikan sarana kesembuhan ya bagi diri kita. Maka di situ sebenarnya bekam itu kan dikeluarkan ya, darah-darah yang ada dalam tubuh kita yang sifatnya darah-darah yang tidak terurai dengan baik ya, atau mungkin darah-darah yang mengandung katakanlah toksin-toksin ya, atau mungkin bahasa medisnya itu ya causative pathological substance atau CPS, itu dikeluarkan dengan cara berbekam. Jadi setelah dibersihkan ya, setelah dipuasakan tadi ya, Nabi memerintahkan kepada kita semua untuk bekam dikeluarkan. Maka poin yang keduanya dikeluarkan. Jadi salah satu cara mengeluarkan itu dengan cara berbekam. Jadi maka bekam itu menjadi pilihan, harusnya menjadi pilihan yang sangat utama dari kaum muslimin untuk kita mengeluarkan bahan-bahan yang tidak baik dalam tubuh kita ya, dan bikin masalah ke tubuh kita ya. Jadi poin pertama tadi di stop, dikurangi, dibersihkan, kemudian setelah dibersihkan itu dikeluarkan dengan cara dibekam ya, tentunya dengan titik-titik yang sesuai dengan apa yang Nabi SAW jelaskan kepada kita semua ya. Ada titik di atas puncak kepala, di leher, di bahu, di pinggang, di kaki ya. Banyak beberapa titik-titik tadi yang kita bisa manfaatkan sebagai sarana kesembuhan ya, atau mungkin sarana penyehatan diri kita, atau mungkin ya pengobatan lah dalam hal ini yang kita harus sangat yakin itu, dan Nabi pun memberikan jaminan janjinya kepada kita semua ya dalam sebuah ayat atau mungkin dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan asyifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syar tahtil mihjam wa kaitinar. Jadi Nabi menjelaskan bahwa kesembuhan itu ada pada bekam, ada pada madu ya, yang di situ ada janji Nabi yang kita bisa tagih tadi, janji tadi kepada Allah. Jadi ketika kita berbekam itu Bapak Ibu sekalian, maka memohonlah, mintalah pada Allah agar bekam yang dilakukan tadi itu menjadi wasilah kesembuhan atas penyakit dalam tubuh kita ya, seperti itu. Nah, ini poin yang kedua. Jadi banyak nggak atau seberapa dahsyat efek bekam itu? Jadi begini ya sekarang saya jelaskan dengan bahasa yang gampang Bapak Ibu cerna saja ya. Jadi begini, katakanlah misalkan di sekolah Anda ya, di Al-Azhar itu ada misal sajalah kebakaran kecil katakanlah di depan ruangan kelas itu lah. Kebakaran kecil ya cuman kertas kecil gitu dibakar ya. Pertanyaannya, apakah mungkin ya pasukan khusus TNI atau Polri bisa datang ke tempat tadi karena hal yang sifatnya kecil tadi ya, atau mungkin kebakaran kecil tadi ya? Pertanyaannya, jawabannya kan tentu tidak bisa ya. Yang ngapain tuh pasukan khusus datang ngurusin cuman kebakaran kecil tadi ya. Maka kalau saya bilang bisa saja sebenarnya pasukan khusus itu bisa turun ke situ yang mengatasi kebakaran tadi, kalau banyak orang yang menyampaikan ya, atau mungkin melihat tadi kemudian menyampaikan kepada orang lain bahwa situ ada kebakaran yang besar, seakan-akan ya mungkin bohong atau tipu-tipu lah gitu loh. Maka lama-lama juga nanti pasukan khusus itu bisa datang gitu loh, karena mungkin terlalu terlalu seringnya informasi yang tadi aku kirim itu bisa ya, terlalu ketika sering banget ya yang ya, jadi
ketika yang nyampaikan itu terus menerus ya, dia sampaikan bahwa ini kebakaran yang besar segala macam, lama-lama pasukan khusus juga datang gitu kan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, konsep bekam itu mirip-mirip kayak begitu. Ya, jadi dengan sebuah titik atau mungkin api yang kecil saja, itu pasukan khusus yang biasanya menangani penyakit-penyakit berat dalam tubuh kita atau mungkin sistem imun atau sel imun kita itu bisa dikeluarkan dari pembekaman tadi. Ya, jadi proses penghisapan yang berulang pada bekam itu menyebabkan atau menghasilkan menyebabkan katakanlah pasukan khusus ya dalam tubuh kita itu bisa keluar. Pasukan khusus itu contohnya apa ya? Sel natural killer ya, limfosit tertentu ya. Itu pasukan-pasukan khusus yang mereka itulah yang akhirnya mendominasi ya tubuh kita ketika setelah terjadi pembekaman tadi. Jadi ini Masya Allah dahsyatnya luar biasa bagaimana bekam itu menghasilkan pasukan khusus yang biasanya keluar kalau ada penyakit berat. Jadi ini bayangin misalkan ada orang kanker gitu ya, kemudian ada sel imun yang khusus berhubungan dengan kanker, ya. Kemudian ada kondisi misalkan sebelum mungkin paling sulit itu HIV lah gitu kan. Itu mungkin ada akhirnya ketika ada orang HIV dan tubuhnya sudah mulai berbaikan, maka ada sel imun yang keluar atau dikeluarkan tubuhnya untuk mengatasi HIV tadi. Dan itu yang saya jelaskan tadi itu ya, imunitas yang berhubungan dengan HIV lah atau kekebalan sifatnya spesifik untuk penyakit-penyakit berat tadi itu semuanya dengan cara pembekaman itu bisa dikeluarkan atau mungkin keluar lah. Jadi bayangkan cuman kebakaran kecil gitu ya, kebakaran kecil tapi efeknya itu efeknya luar biasa gitu kan. Jadi sebenarnya bekam itu dengan sedikit perlukaan itu Masya Allah ya, efeknya ke tubuh kita itu sangat-sangat sistemik ya, sangat-sangat sistemik. Ini yang saya katakan ya, kalau umat Islam ya Masya Allah ya bisa menjadikan bekam ini sebagai salah satu wasilah atau sarana penyehatan atau kesehatan kita ya, itu efeknya ke depan akan sangat-sangat luar biasa ya. Ada puasa, ada sholat ya, ada baca Quran ya, seperti itu. Jadi ini yang poin atau mungkin garis bawah yang kedua ya, bekam ya. Dan sebenarnya banyak sekali penjelasan ilmiah tentang bekam ini yang tentunya saya nggak bisa cerita semua ya, bagaimana dahsyatnya kerja bekam atau hijamah ini. Nah, yang terakhir memaintain dengan cara apa? Kita mengambil faidah atau kaidah dari surat Al-A'raf ayat 31 ya, atau mungkin dalam Al-Baqarah juga ada wa kulu mimma razaqakumullah fil ardi halalan thayyiban ya. Seperti itu ya. Kita makalah yang halal lagi baik ya. Yang Allah sudah tumbuhkan di atas bumi ini, atau mungkin bahasa lain atau dalam Al-Qur'an yang dalam surat Al-A'raf itu Allah Azza wa Jalla memberikan pedoman yang kepada kita semua ya, wa kulu wasrabu wa la tusrifu ya. Jadi ini salah satu cara yang bisa kita aplikasikan ya untuk memaintain kesehatan tubuh kita. Yang mungkin orang-orang sekarang nyebutnya sebagai real food atau makanan asli gitu kan. Makanan asli itu makanan apa? Makanan yang tidak banyak pengolahan, tidak banyak industrialisasinya, dan makanan-makanan yang terbebas dari bahan-bahan yang tidak baik ya, seperti itu. Jadi perintah Allah seperti ini ya bisa kita aplikasikan dalam kesehatan kita sehari-hari ya tadi. Dan kalaupun nggak ada berbekamnya, maka perintah halal, baik dan tidak berlebihan ini kita bisa jadikan sebagai pedoman. Itu sebabnya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ya yang berbunyi qulu wasrabu wa la tusrifu itu adalah separuh ayat atau mungkin separuh ilmu kedokteran ya ada pada ayat itu. Jadi Masya Allah ya, pedoman yang sangat luar biasa dalam Islam yang kita bisa contoh atau mungkin kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang ini kalau saya katakan ini bagian dari syariat. Jadi ketika orang mengerjakan itu semua dan berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah Bapak Ibu sekalian itu akan menjadi tambahan pahala untuknya. Jadi seperti itulah. Jadi beberapa mungkin katakanlah tahapan-tahapan atau kaidah-kaidah yang
bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesehatan, menjaga kesehatan, mengobati penyakit, bahkan termasuk sedekah tadi itu juga itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit ya. Bahkan Nabi menjelaskan sebuah hadis tentang bagaimana sedekah itu bisa mencegah musibah yang datang kepada seseorang. Saya kira mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan diterapkan ya. Mari kita jadikan protokol-protokol syariat agama kita, yang agama Allah yang mulia ini menjadi kebiasaan dan keseharian kita, sehingga nanti dengan protokol syariat tadi ya, kita semakin dekat dengan agama, semakin dekat dengan perintah Allah, semakin dekat dengan sunnah Nabi ya, dan semakin semakin menambah kebahagiaan ya dalam diri kita dalam melakukan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, terima kasih Pak Ustaz Rizal Akbar atas paparannya berkenaan dengan cara menghadapi berbagai macam penyakit. Tadi sampaikan ternyata malas, bakhil, ketakutan, kesedihan itu ternyata termasuk penyakit hati yang ini lebih parah daripada penyakit fisik Pak Ustadz ya. Tadi sampaikan Bapak Ibu semuanya bahwa salah satu caranya adalah kita sholat. Arih Nabi sholat, insya Allah sholat sebagai bisa mengatasi kesedihan kita dan bisa menjadikan kita habis sholat menjadi semangat lagi untuk bekerja lagi. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran, sarana menguatkan lahir batin kita. Al-Qur'anu huwa syifa. Al-Qur'an sebagai obat bagi yang punya rasa sakit hati atau sakit fisik, bisa membaca Al-Qur'an, insya Allah akan langsung sembuh dengan membaca Al-Qur'an. Selanjutnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan makanan hati, nutrisi makanan iman kita juga. Kita semuanya butuh yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tasbih, takbir dan tahmid. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa. Ini adalah yang sering kita lakukan, puasa bulan Ramadan. Sumu tasihu, puasa maka kita akan sehat. Yang terakhir disampaikan tadi adalah ada juga bekam ya Pak Ustadz ya. Bekam ini di tanggal-tanggal tentu, insya Allah dengan bekam kita bisa melakukan dengan penyakit. Pak Ustadz Rizal Akbar, ini berkenan waktu Pak Ustadz, mohon izin mungkin ada waktu pertanyaan Pak Ustadz. Ya, silakan Pak, mungkin satu pertanyaan kali ya. Satu pertanyaan ya? Oke, baik. Dua. Saya bacakan Pak Ustadz ya? Oh, dua ya? Alhamdulillah, baik. Yang pertama adalah dari Ibu Naya Bila. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak Dokter. Saya ingin bertanya, ketika kita menjalani puasa hingga 48 jam di fase autofagi, apa sebaiknya makan yang paling baik dimakan untuk tubuh kita? Jazakumullah khairan katsira. Satu atau dua langsung Pak Ustadz? Mohon izin. Jawab aja langsung Pak Ustadz ya. Oh, jawab langsung. Baik. Jadi jawab biar lebih fokus bahasannya. Jadi berkaitan dengan tadi autofagi itu ya. Autofagi adalah suatu kondisi di mana sel-sel tubuh kita ya itu memakan sel-sel yang rusak ya. Dengan kondisi tentunya sel-sel yang baik lebih banyak gitu kan. Maka apa yang harus kita konsumsi ketika kita mulai makan kembali ya. Ya, kembali ke prinsip dasar dalam Al-Quran bahwa waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi dan dari air itu kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka pedoman itu kita bisa pakai. Jadi ketika nanti Anda katalah puasa dalam rangka detox tubuh kita tentunya, tapi kalau puasa benar puasa sunnah ya tentunya jangan salah niat ya. Kita tetap berniat karena Allah Subhanahu wa taala, efek dari puasa tersebut ya adalah kesehatan, itu ya tambahan bonusnya lah seperti itu ya. Nah, maka air itu menjadi salah satu sarana yang sangat efektif untuk membersihkan tubuh seseorang yang sedang berpuasa atau mungkin autofagi ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, konsep tentang bagaimana tubuh kita dalam kondisi seperti itu kan memerlukan fast instant energy ya, atau mungkin energi yang cepat diolah oleh tubuh kita ya. Dan itu bisa kita ambil dari asupan seperti gula-gula yang alami ya, seperti kurma atau madu. Ya paling gampangnya adalah dengan menggunakan air madu. Ya, air madu itu bisa menjadi salah satu wasilah kita untuk
menguatkan ya fungsi-fungsi dalam tubuh kita, ya fungsi pencernaan, fungsi hormon ya, dan lain sebagainya. Yaitu yang saya mungkin ketahuin ya. Dan lalu yang ketiga adalah menggunakan makanan-makanan yang tinggi seratnya ya, atau mungkin fiber starch ya, seperti itu ya. Misalkan ya kayak sayur-sayuran ya gitu ya, atau mungkin kacang-kacangan ya, yang disebutkan dalam beberapa pembahasan para ilmuwan ya, seperti kacang lentil ya, itu juga sangat baik, atau mungkin kacang-kacang lokal kita juga sangat baik, kita bisa konsumsi seperti itu kan, edamame ya, seperti itu juga mengandung protein yang sangat baik bagi pencernaan atau mungkin bagi tubuh kita ya. Kurang lebih seperti itu mungkin gambarannya, dan tinggal menyesuaikan nanti, termasuk juga buah-buahan juga bisa Anda konsumsi ya, karena ketika orang berpuasa tadi ya, dia memerlukan asupan energi yang cepat, dan buah-buahan menjadi salah satu solusi paling mudah kita untuk memberikan asupan yang cepat pada tubuh kita. Ya, buah-buahan seperti apa? Ya, Masya Allah ya, banyak sekali ya, yang buah-buahan yang juga tinggi antioksidannya di negeri kita ini. Ya, seperti mangga, nanas ya, seperti itu ya. Nggak perlu buah-buah impor ya, buah-buah lokal pun Insya Allah akan sangat baik ya untuk kita konsumsi. Demikian mungkin Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Puasa pasti menyehatkan, jangan lupa minum madu dan sayur-sayuran, nah gitu. Selanjutnya yang kedua Pak Ustadz, mohon izin kami baca di chat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana biar hidup kita sehat lahir dan batin. Apakah ada kaitannya ibadah dengan kesehatan? Ada orang yang kuat puasa, ada yang kuat sholat malam dan zikir. Sebaiknya yang dianjurkan Rasulullah yang mana? Syukur Ustadz. Dari Pak Sodikun ini, unit SMP. Ya, baik. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian ya, ada orang yang pernah menyatakan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, karena saking inginnya beliau orang tersebut ya, untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, dia katakan saya tidak akan mau menikah, saya tidak akan makan ya, saya katakanlah betul-betul akan menyibukkan diri saya dengan ibadah saja ya. Nabi langsung menegur orang tadi ya. Nabi katakan, aku yang manusia juga ya, sama seperti kalian ya, aku menikah ya, aku makan ya, kadang-kala aku juga berpuasa ya. Namun memang kapasitas Nabi dalam melakukan itu tentunya akan sangat berbeda dengan kita sebagai manusia biasa. Maka Allah memberikan pedomannya kepada kita semua, fattaqullaha summastata'tum ya, bertakwalah semampu kalian ya. Jadi bagi Anda yang mungkin kuat berpuasa, puasa saja ya, kuatkan puasa tadi. Bagi Anda yang kuat dalam tanda kutip bersodako, maka perbanyak sodakohnya. Bagi Anda yang kuat berzikir, maka perbanyaklah atau perkuatlah zikir tadi dengan kualitas atau kuantitas zikir yang baik. Bagi Anda yang kuat katakanlah sholat, misalkan bisa semalam suntuk berdiri untuk sholat, maka sholat saja. Bagi Anda yang mampu semua mengerjakan, ya kerjakan saja semua ya, tapi sebatas yang memang tidak menyusahkan kita ya, atau mungkin tidak membuat kita akhirnya karena terlalu tinggi ya idеалисмenya dalam melakukan itu, akhirnya malah akhirnya ngedrop sampai nggak ngerjain lagi ya. Maka Nabi mencela orang-orang yang dulunya sholat malam kemudian nggak sholat malam lagi gitu loh. Jadi ibadah yang paling disukai Allah itu adalah ibadah yang sedikit tapi didawamkan ya. Jadi Nabi menjelaskan kepada kita semua ya, untuk memperbanyak atau mungkin lebih membuat menjadikan ibadah tersebut tidak berat untuk kita. Saya kira mungkin kalau kita ngikutin sholat Nabi saja Bapak Ibu sekalian itu sulit buat kita, karena dalam sebuah riwayat kita pernah mendengar salah seorang sahabat itu sholat di belakang Nabi SAW, kemudian Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah ya. Dia pikir Nabi langsung akan ruku setelah membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan kalau kita baca bisa 2 jam loh itu ya, kurang lebih ya. Kemudian Nabi SAW ternyata nggak ruku gitu, nggak ruku, tapi Nabi meneruskan dengan surat Ali Imran. Insya Allah kan. Kemudian ternyata Nabi teruskan lagi dengan surat An-Nisa ya. Ya Masya Allah ini ya. Jadi Anda bayangkan, kemudian setelah itu Nabi ruku, dan kata sahabat tadi rukunya Nabi itu sama dengan berdiri. Jadi bayangin
selama itu ruku, selama itu berdiri gitu loh. Gak kuat kita kalau mungkin tanpa keimanan yang terbina dengan sangat baik. Maka tadi kembali ke konsep tadi fattakullah sumastata'tum. Ya, maka kalau kita bisa melaksanakan sholat duha katakanlah 4 atau 6 rakaat, tapi kita bisa lazimkan atau dawamkan tadi tanpa akhirnya bolong-bolong sholat kita, tuh jauh lebih baik daripada dia sholat duha 12 rakaat katakanlah misalkan dalam satu waktu di pagi hari, tapi kemudian baru sebulan kemudian dia sholat lagi sholat duhanya. Ngapain? Lebih baik dia sholat duha 4 rakaat ya, atau mungkin 2 rakaat katakanlah itu, tapi setiap hari dirutinkan. Itu ibadah yang kita bisa justru malah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sedekah misalkan setiap hari bisa sedekah misalkan 50.000 gitu kan, lebih baik daripada orang yang sedekah 50 juta cuman 2 tahun atau 3 tahun sekali gitu loh, seperti itu ya. Begitulah yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan kepada kita semua. Dan lagi-lagi Bapak-Ibu sekalian ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan karena memang mengharap wajah Allah itu pasti akan memberikan kebahagiaan, pasti akan memberikan ketenangan, pasti akan memberikan kedamaian. Jadi orang baca Quran, orang sholat, orang zikir, orang puasa, itu semua jika dikerjakan karena mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan memberikan ketenangan jiwanya, pasti akan memberikan efek ke fisiknya. Jadi ketaatan seseorang terhadap Allah itu akan menguatkan raganya dia. Itu pesannya sebenarnya. Jadi semakin taat dia kepada Allah, maka akan semakin kuat raganya. Karena dia tahu tentang kaidah-kaidah dalam Islam yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya. Dan kalau kaidah-kaidah dia pakai ya Allah akan semakin cinta dengannya, dan semakin cintanya Allah inilah yang sebenarnya kita ingin raih ya dengan ibadah-ibadah tadi, sehingga nanti pun pada akhirnya masuk surga pun kita tahu bahwa Rasulullah tadi menjelaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri juga masuk surga bukan karena amal beliau, tapi karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya berkenaan dengan sholat mastata'tum, intinya ya, selama kita bisa sholat yang sempurna, kita puasalah yang sempurna, kira-kira Pak Ustadz ya. Selamat Pak Ustadz, Bapak Ibu semuanya, ini hanya 2 pertanyaan yang hanya bisa kita sampaikan Pak Ustadz, dan mohon maaf apabila yang lain belum bisa kita akomodasi pertanyaan untuk dijawab oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya berkenaan dengan tema hari ini, menghadapi segala macam penyakit ala Rasulullah SAW. Terakhir Pak Ustadz, sebelum kita acara ini, mohon Pak Ustadz memimpin doa buat kita semuanya. Tafadhol. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadil hajar rabbi filana wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka filal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inna nas'aluka filal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma ya muqallibal qulubana tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulubana sarrif qulubana ala dinik. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimatan min kulli birri was salamatan min kulli syarr wal fawza bil jannah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u, min qalbi la yashfa, min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaika nusur. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih Pak Ustadz atas doanya, dan kami ucapkan sekali lagi SD Islam Al-Bimi Sepong Damai mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Zaidul Akbar atas wejangannya berkenaan dengan kesehatan buat kita semuanya, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak kita sengaja Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Bapak Ibu hadirin semuanya, tentu kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung dengan kita di kajian online bersama Ustadz Dr. Zaidul Akbar yang pada siang hari ini. Dan kami ucapkan lagi terima kasih, kami mohon maaf apabila tadi ada kesalahan teknis di dalam pelaksanaan, insya Allah tidak mengurangi keberkahan dan kerahmatan pada kajian sore hari ini. Dan kami mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Kita kembalikan ke MC di studio 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair Bapak Ustadz Zaidul Akbar atas kajian yang sudah disampaikan, juga kepada Bapak Malik yang sudah menjadi moderator kita hari ini. Masuklah kita kepada sesi door prize. Sambil menunggu panitia mempersiapkan nama-nama pemenang door prize, mari sama-sama kita mendengarkan sambutan Ketua Panitia Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ketua Sirohani Bekom SD Islam Al-Azhar BSD, Ibu Leni Rahayu Sukamto. Kepada Ibu Leni Rahayu Sukamto, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Muslim BSD Bapak Haji Uus Martawijaya beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai Bapak Nur Khairuddin MBE beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar BSD Ibu Dr. Randa Asyuro beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah Unit TK SMP SMA Al-Azhar BSD beserta jajarannya, dan Kepala Sekolah Unit SD SMP Al-Azhar BSD Edmetland beserta jajarannya. Yang kami hormati juga semua Bapak Ibu pengajar di Al-Azhar BSD dan Al-Azhar Edmetland. Kami hormati narasumber kita yang sudah keluar dari Zoom kayak Pak Ustadz Zaidul Akbar, alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Majelis Bekoms Tehrani beserta jajarannya, juga Ketua Bekoms Unit TK SMP SMA Al-Azhar BSD beserta jajarannya, dan Ketua Bekoms Unit SD SMP Al-Azhar Edmetland beserta jajarannya. Kami hormati juga semua pengurus dan anggota Bekom Al-Azhar BSD dan Al-Azhar Edmetland, juga semua teman-teman panitia dari Sirohani Bekoms Unit SD Islam Al-Azhar BSD, serta semua hadirin jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah acara sudah kita laksanakan tadi, dan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena segala hilaf atau kesalahan teknis tentunya tidak luput dari kesalahan kita sebagai manusia. Dan semoga apa yang sudah disampaikan beliau nantinya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita haturkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW salawatnya beserta para sahabat dan kerabat. Semoga nantinya kita dan keluarga mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kami Sirohani Bekoms SD Islam Al-Azhar bisa menyelenggarakan kajian online lagi hari ini bersama Ustadz Zaidul Akbar dengan tema menghadapi segala penyakit ala Rasulullah SAW.
Semoga apa yang telah disampaikan bisa membawa manfaat kebaikan dunia akhirat bagi kita dan keluarga, dan menjadi syiar untuk berbagi ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan syukran jazakumullah khair kepada Ustadz Zaidul Akbar yang sudah berkenan memenuhi undangan kami, kepada pihak sekolah SD Islam Al-Azhar BSD yang sudah memfasilitasi sebegitu bagusnya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan lancar, kepada ketua majelis beserta jajarannya dan teman-teman ketua unit Bekoms beserta jajarannya, yang insya Allah kita akan selalu saling support di setiap kegiatan dan program-program kita. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih, syukron jazakumullah khair kepada teman-teman saya di Si Rohani yang sudah berusaha semaksimal mungkin agar acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada kesalahan teknis yang terjadi di awal acara, dan insya Allah kesalahan itu bisa kami perbaiki dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zaidul Akbar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kekurangan dari pelaksanaan acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah khair Ibu Leni Rahayu Sukamto atas sambutannya yang sudah disampaikan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Bekoms SD Islam Al-Azhar BSD kepada Ibu Soha Pempi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai Bapak Haji Uus Martawijaya beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai Bapak Nur Hoirudin MBA beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar Ibu Dr. Randa Asyuro beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Sekolah Unit TK SMP SMA Al-Azhar BSD beserta jajarannya, dan Kepala Sekolah Unit SD dan SMP Al-Azhar BSD Medland beserta jajarannya. Dan yang saya hormati semua Bapak Ibu Guru Pengajar di Al-Azhar BSD dan Al-Azhar Midland. Dan yang saya hormati narasumber kita hari ini, Ustadz Zaidul Akbar yang sudah keluar dari Zoom. Yang saya hormati Ketua Majelis Bekoms Tehrani beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Bekoms Unit TK SMP SMA Al-Azhar BSD beserta jajarannya, dan Ketua Bekoms Unit SD dan SMP Al-Azhar Midland beserta jajarannya. Yang saya hormati semua pengurus dan anggota Bekoms Al-Azhar BSD dan Al-Azhar Midland. Dan yang saya hormati semua teman-teman panitia dari Seksi Rohani Bekoms Unit SD Islam Al-Azhar BSD serta semua hadirin jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkah dan rahmah hidayah yang diberikan Allah pada hari ini, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat yang telah menghadiri kajian pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan kerabatnya. Semoga nantinya kita dan keluarga mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Amin, Allahumma amin.
Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan syukron jazakumullah khair kepada Ustadz Jadul Akbar yang sudah berkenan memenuhi undangan kami, kepada pihak Sekolah SD Islam Al-Azhar BSD sudah memfasilitasi sehingga acara ini dapat terlaksana dengan lancar. Kepada Ketua Majelis beserta jajarannya dan teman-teman Ketua Unit Bekom beserta jajarannya yang insya Allah kita akan selalu saling support di setiap kegiatan dan program-program kita selanjutnya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman si rohani yang sudah berusaha semaksimal mungkin agar acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah mencatat amal kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan bila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah khair Ibu Solhaf MP atas sambutannya. Selanjutnya saya akan umumkan nama-nama 10 pemenang yang telah dipilih oleh panitia. Baik, siapa ya yang menang? Deg-degan. Hadiahnya apa nih? Hadiahnya GoPay. Mohon nama-nama yang tercantum di bawah agar dapat menghubungi kontak berikut. 087 809 42 0014 dengan nama Ibu Dewi. 0896 150 22 309 dengan nama Ibu Desi. Ada di kolom chat. Nama-nama pemenangnya: 1. Ibu Lina SD Almet. 2. Ibu Kaisarika. 3. Ibu Reni Krisnawati. 4. Ibu Mirel Chandra. 5. Ibu Risma. Kepada para pemenang ditunggu nomor HP-nya sebelum Zoom ditutup. Selamat kepada para pemenang door prize. Nama-nama yang telah kami sebutkan tadi harap menghubungi panitia. Akhirnya ada 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize dari panitia. Adalah satu, 2 Ibu Nayibal, Ibu Naya Bilal, dan Bapak Sodikun. Yeay. Selamat kepada Ibu dan Bapak yang sudah mendapatkan door prize dari panitia. Kepada para pemenang, diharap menghubungi panitia di 087 809 42 0014 Ibu Dewi. 089 61 50 22 309 dengan Ibu Desi.
akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Kami atas nama panitia penyelenggara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara hari ini masih terdapat banyak kekurangan, dan tentunya besar harapan kami semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kata saya Lena sebagai pembawa acara mohon pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.